Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita lanjutkan lagi untuk yang materi probabilitas dan statistik ya. PowerPoint-nya sudah terlihat. Baik, materi kita ini tentang daripada distribusi pengambilan sampel ya. Jadi distribusi sampel ini merupakan distribusi dari rata-rata proporsi sampel ya. Diambil secara berulang dari suatu populasi. Distribusi dari rata-rata itu biasa kita sebut dengan distribusi sampel atau sampling distribution. Jadi dia menunjukkan nilai statistik sampel yang kita ambil dari suatu data. Ya. Distribusi sampling ini juga dapat membantu kita ya dalam memilih sampel secara efektif, efisien, juga dengan mempertimbangkan waktu, biaya, ya, energi, sehingga kita dapat nanti menghasilkan parameter yang sesuai. Nah, misalnya kita melakukan suatu peluang dari sisi sampel ya, adalah populasi ya, sampel populasi, mana rumusnya adalah Z sama dengan X rata-rata dikurangi dibagi 2 dibagi akar daripada N. Misalkan contohnya ya, X ini merupakan suatu populasi ya, dengan tinggi siswa di sekolah itu dengan distribusi normal. Nah, dengan rata-rata biasanya tingginya 170 cm dengan standar deviasinya 10, hingga yang bertugas memilih 30 sampelnya dengan mengukur tinggi badan. Pertanyaannya, berapa kemungkinan tinggi kurang dari 165 cm? Yang kita masukkan dalam persamaan rumus ya. 165 dikurang 70 dibagi 10 dibagi akar 30. Hasilnya probabilitasnya 0,0031. Jadi probabilitas 30 siswa itu yang dipilih secara acak itu memiliki tinggi kurangnya dari 165 cm. Itu adalah 0,31%. Ya. Kemudian dari sisi proporsi populasi, ini merupakan jumlah individu dalam suatu populasi yang memiliki karakteristik tertentu ya berdasarkan variabel acak binomial. Nah, misalkan kita mengambil 1.000 orang dari suatu kota. Kemudian kita menemukan 200 orang itu berpenghasilan lebih dari 10 juta per bulan. Nah, sehingga proporsi sampelnya itu berpenghasilan lebih dari 10 juta per bulan itu adalah 0,2%. Ada beberapa yang perlu kita catat tentang proporsi populasi ya. Pertama itu adalah rata-ratanya merupakan nilai yang sama dengan proporsi populasi. Ya, dilambangkan dengan formula standar errornya. Kemudian distribusi proporsi sampel diasumsikan normal mengikuti distribusi populasi. Kemudian yang keempat itu adalah semakin besar sampelnya, maka distribusinya semakin mendekati normal. Misalnya contoh, ada 1.000 mahasiswa ya, suatu universitas berpartisipasi dalam survei kesehatan, di mana siswanya dipilih secara acak dan ditemukanlah ada 35% dari siswa yang memiliki masalah kesehatan mental. Nah, jadi kita misalkan ada 40%
dari mereka ya membutuhkan perawatan, kita dapat menentukan probabilitas dari mahasiswa tersebut. Dengan kita masukkan rumusnya ya, 0,40 dikurang 0,35 dibagi dari akar 0,35 ya. Nah, ini 0,40 tadi itu adalah 40% yang mengatakan mereka membutuhkan perawatan ya. Kemudian yang 0,35 ini dari 35% siswa yang memiliki masalah. 1000 ini adalah jumlah populasinya ya. Sehingga didapatlah distribusi pengambilan sampelnya 3,31. Nah, kemudian dapat kita simpulkan 35% siswa yang memiliki kesehatan mental itu peluangnya untuk mengambil 1000 sampel siswa mendapatkan kurang dari 40%, tentu membutuhkan konselornya sekitar 0,998. Demikian untuk terkait sampel peluang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sambil menunggu atau ada pendapat? Silakan diaktifkan videonya, saya mau ambil absensi record kita. Oke, baik, berarti yang hadir di sini ada 21 orang ya. Oke, ada nambah lagi. Baik, kita ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan, ada tanggapan, pendapat, dipersilahkan.